Salam suksma angling darmo. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, para kesatria, Laskar Angling Dharma Bali Dwipa, dimanapun kalian berada. LAD, hidup, jaya, merdeka, rahayu. Oke, semoga para sinar guru aku temui kalian siang ini dalam keadaan sehat selalu, oke, sehat batin dan lahirnya dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Sering sudah guru aku sampaikan, kita dalam hidup pasti kita akan menemui namanya dua hal, suka duka, ada kehidupan, ada kematian. Ada kesenangan, pasti ada penderitaan. Ada orang baik, pasti ada orang tidak baik. Ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ada hitam, ada putih. Jadi itu semua adalah ciptaan beliau, itu adalah anugerah. Ada siang malam, ada malam siang. Kita sebagai hamba beliau, sebagai ciptaan beliau, sudah sejatinya kita sadar betul akan hal itu. Kalau kita terlalu banyak mengatur kodrat beliau, kita akan menderita. Kita akan tidak pernah merasakan atau mendapatkan namanya ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa. Karena kita terlalu mengatur. Kalau hidup terlalu mengatur, begitu kita bisa stres. Percayalah bahwa Tuhan mengadakan, menciptakan itu pasti sudah ada tujuan dan maksudnya untuk keseimbangan alam. Selama manusia terlahir ke muka bumi ini, akhirnya kita jauh dari kesempurnaan. Kita pasti membawa karma. Karma kan ada dua, karma baik dan karma buruk. Kalau karma baik, ya sudah tidak usah dibicarakan. Pasti hasilnya dalam hidup ini baik-baik saja, yang menyenangkan. Tapi kalau karma buruk, otomatis hasilnya pasti buruk. Pasti bentuknya yang tidak menyenangkan. Entah itu penderitaan sakit, penderitaan ekonomi, penderitaan masalah hidup yang lainnya. Itu semua karena karma kita. Jadi kalian yang namanya belajar spiritual, jangan justru membalik pemikiran, mindset pikiran kalian. Karena merasa, oh saya sudah ngiring ratu, saya sudah belajar meningkatkan matur bakti, saya sudah diajarkan untuk meningkatkan ibadah, sudah sering mendengarkan ceramah guru ratu, sudah sering melaksanakan, kok hidup saya kok masih tetap banyak mengalami ujian, cobaan, bahkan kadang-kadang kok semakin banyak. Itu keliru besar. Karena sejatinya orang belajar tidak belajar tidak ada hubungannya dengan karma yang kita petik, karma yang kita bikin, terus akhirnya tidak akan berbuah menjadi pahala. Yang jelas, orang belajar tidak belajar semuanya akan menerima namanya hukum karma pala. Segala perbuatan pasti ada hasilnya. Jadi tidak ada urusan, tapi ada urusannya. Urusannya apa? Kalau kita sudah belajar, banyak pengetahuan, ngerti namanya apa yang kita terima, yang baik buruk adalah karma kita. Justru kita di situ akan semakin dimudahkan ke depannya, karena kita sudah bisa menerima hasil perbuatan kita sendiri tanpa kita menyalahkan orang lain, menyalahkan sarana, menyalahkan Tuhan apalagi. Disitulah kita akan banyak diberikan mujizat. Kita namanya orang taat dan tunduk, makanya kita jadi manusia lah yang taat dan tunduk. Taat dan tunduk apa itu? Kehendak beliau, kodrat, takdir beliau. Semakin kita melawan kodrat, semakin kita akan sengsara. Belajarlah banyak mohon pengampunan, karena yakin kita hidup di dunia pasti punya salah, sengaja tidak sengaja. Kita berdoa mohon pengampunan dimanapun, tidak mesti harus di tempat sembahyang. Sambil santai duduk aja sambil merenung, silakan. Tapi di situasi yang namanya hamba mohon pengampunan, pasti hamba dalam hidup banyak salahnya yang sengaja tidak sengaja kepada semua ciptaan Tuhan. Ya, mohon ampunanmu Tuhan. Ya, bimbinglah hamba, arahkan ke jalan hamba ke jalan benar. Kalau kalian sering banyak mohon pengampunan dengan dasar hati tulus, akan disitulah banyak mujizat yang hadir di samping kalian tentunya. Ya, jangan pernah lupa daripada beliau. Tetap terima segala apapun takdir beliau, kehendak beliau, karena itu semua hasil perbuatan kita sendiri. Semakin kita melawan takdir, hidup kita akan hancur. Semakin kita tulus menerima takdir,
dengan banyak kita bersyukur, pengampunan, banyak bersyukur, banyak berusaha, selalu eling pada beliau, banyak berbuat kebaikan, niscaya hidup kalian akan luar biasa. Sebesar apapun badai yang akan menghampiri kita, akan kita terseret, kita tidak hancur. Oke, itu pesan dari Guru Ratu agar para sinar senantiasa yakin dulu kita hidup di dunia ini tidak mungkin kita mulus-mulus saja, pasti akan mengalami berbagai macam ya ujian cobaan. Yakinlah itu semuanya karena Tuhan sayang pada kita. Coba kalau tidak diberikan ujian cobaan, kita akan lali, lupa, tidak eling pada beliau. Makanya setiap di lakar ngudiang, elinglah pada beliau. Karena kalau kita eling itu bagian daripada bakti dan ibadah. Di samping sembah bakti kita melakukan ritual-ritual, baik itu setiap hari tertentu kan sudah ada ibadah. Ibadah kan ada dua, ibadah yang kita lakukan setiap hari maupun ibadah yang kita lakukan setiap hari tertentu. Setiap hari kita mungkin ngejot, ya agamanya Trisandia, mungkin sholat agama Islam, zikir, melaksanakan ya kegiatan dari pagi sampai sore, ada kegiatan kita namanya ritual-ritual yang tiap hari tertentu, ada hari raya, ada acara-acara hari raya tertentu. Kita semua umat agama sudah punya, tapi kita yakin ada ibadah yang selama ini kita kurang, itu ibadah ke dalam, karena Tuhan juga ada dalam jiwa kita yang selama ini membuat kita hidup, yang bisa mengantarkan kita mau melakukan apapun. Tempat ibadah, tempat suci makanya ada kan karena ada manusia yang hidup yang membuat tempat itu, akhirnya kita di situ bisa bersembahyang. Kenapa? Tuhan yang alam jiwa kita yang bikin kita hidup, yang bisa bikin kita membuat kita tempat ibadah maupun kita mau ngapain pun kita lupakan. Makanya Guru Ratu diturunkan untuk mengajarkan umat untuk sembahyang juga ke dalam. Kalau kita sudah sembahyang ke dalam, cahaya matahari Dewa Brahma yang alam jiwa kita ini akan betul-betul bercahaya. Pikiran kita terang, bijaksana, alam bicara kita baik dan benar, perilaku kita akan lebih banyak baik benar, dan metaksu jin setan bersulit masuk. Karena jin setan takut pada matahari, takut pada cahaya. Tapi kalau jiwa kalian belajar setengah-setengah, apalagi merasa diri sudah belajar kok masih saya susah, sulit dah.